Kita akan lanjutkan dengan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya para rektor bisa mempersiapkan diri dengan baca kitab kita hari ini. Diambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai selesai Ibu Neliana. Ibu Sarma 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 30. Ibu Cinta 1 Korintus pasal 15 ayat 31 sampai selesai. Kita akan mulai berdoa dahulu. Ibu Naomi tidak hadir, minta Pak Ilham berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Apeng. Mari saudara-saudara, kita bersepakat bersahati untuk meminta hadirat Tuhan yang melawat kita, memperbaharui kita, menyegarkan kita, dan menguatkan kita sepanjang hari yang akan kita lalui. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Pemeliharaanmu bagi kami Tuhan sungguh nyata dan sempurna. Ampuni segala dosa dan segala pelanggaran kami Tuhan. Biar akhirnya kami boleh semakin Engkau sempurnakan, Engkau makin memperbaiki kami, sehingga kami sesuai apa yang Engkau harapkan dan Engkau inginkan, dan menjadi kehendak-Mu. Kami siap Tuhan memasuki peribadatan ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati semua yang terlibat Tuhan. Dan kami siap menerima segala berkat urapan ibadah embun pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ilham. Silakan Ibu Neliana, Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai selesai. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Salam, salam. Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita mengakhiri pembacaan kitab Pengkhotbah hari ini, yaitu Pengkhotbah terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan,
kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kuasa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Ya, saya lanjutkan ayat 31. Ya, silakan. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan.
ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman. Iya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Cinta, Ibu Salma, dan Ibu Leliana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Paul kembali menjadi tanah. Silakan Pastor Paul. Ya, Pastor Paul silakan. Shalom semua. Shalom. Sebentar saya pin dulu ya. Oke, haleluya. Shalom semuanya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru dan selalu memberikan semangat yang baru dalam setiap hidup kita ya. Makanya kalau Anda hidupnya di dalam cinta ya, kalau Anda selalu hidup di dalam cinta kasih, maka firman Tuhan itu baru. Ketika kita baca firman pagi-pagi, orang-orang semangat. Tiap hari menanti-nantikan pagi, bangun tidur. Ada firman Tuhan yang baru hari ini. Pasti baru lagi. Mengapa, saudara? Saya selalu semangat kalau bangun tidur, saudara. Karena selalu ada hak berkat yang baru. Ada cinta yang baru, ada rema yang baru, ada hal-hal baru dalam hidup saya, saudara. Sehingga tiap pagi bangun, saya seperti anak kecil ya, yang setiap hari selalu sukacita bangun. Wah, hari ini mau main sama siapa ya? Begitu, saudara ya. Tetapi banyak orang yang tiap bangun, aduh, hari ini mau ditagih hutang.
Aduh, hari ini apa lagi? Why does the sun go on shining? Pusing saudara, nyanyi lagunya pokoknya udah melo-melo begitu. Aduh, kok perlu udah kiamat-kiamat karena hidupmu sudah kiamat. Kenapa dunia ndak ikut kiamat bersama dengan dirimu? Kan begitu maunya kan, kurang asem. Lagi kolaps ya, bangkrut. Saya waktu bangkrut, begitu saya bangun, kenapa dunia ndak kiamat aja bareng-bareng sama saya? Semua kiamat, mau perang sekalian. Kan begitu jahat ya saudara ya. Iya, waktu saya kolaps begitu kan, bangun kolaps, longo, utangnya banyak. Kenapa dunia enggak perang aja sekalian ya? Kenapa cuma saya yang sial begitu saudara ya? Kalau dunia perang kan saya sial enggak berasa saudara, sama-sama sial kan. Lalu sendirian semua lagi enak-enak, lagi happy-happy, saya yang sial sendirian, merana. Gimana coba? Tema realistis ya saudara ya. Hari sore saya ketemu satu orang kadrun saudara dari Syria, ya kadrun dari Syria. Dia datang ke ini ya, ke stikting tempat kami biasa mengajar orang-orang Iran, orang-orang Afghanistan, orang-orang yang kami baptis itu ya, ngajar. Terus ketemu sama ini saya, partner saya ya, sama rekanan, ya, partner rekanan kami. Ada 2 orang di situ ya. Memang itu jadwal saya datang ke sana ya, tadi sore itu ya, hari Senin itu jam 5 itu jadwal saya ke sana. Memang saya ke sana, orang itu sudah di sana saudara, si kadrun ini saudara. Terus dia ngomong, dia sudah bertanya, 2 orang ini lagi nunggu saya, 2 orang ini lagi melongo, ditanyain what is the justification, what is the basis of justification, what is the reason of the justification. Ya, tentang pembenaran oleh karena penebusan itu loh saudara. Begitu pertanyaan itu saya diam dulu, tak lihat dulu dia teman 2 orang ini jawab apa begitu kan. Pertanyaan pertama saya sudah ngerti saudara. Ini mau ngetes kadrun. Pertanyaan itu saya sudah ngerti, ini pertanyaan kadrun saudara. Ini orang tidak cari kebenaran. Dari cara dia nanya the justification of the crucified of Jesus, saya sudah langsung tanya, saya langsung ngerti, ini orang mau cari ngeyel, ini mau cari ribut ini. Terus saya diam saudara, tak diam, dia jawab. Terus saya masih diam. Coba Pak Paul, Pastor Paul tolong jelaskan. Mungkin bisa jelaskan Pak Paul kan sudah banyak kenal dengan orang-orang Muslim ini. Apa saya tunggu dulu. Step kedua saya sudah ngerti saudara. Pertanyaan berikutnya saudara, ya kan, bahwa apa bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan sendiri, saudara? Bahwa Yesus itu pertanyaan ketiga, gampang itu pas setelah itu apa, saudara? Nanti kapan-kapan saya bikin kelas khusus menjawab Islam ya. Kelas khusus menjawab Islam, kelas praktikal 4 bulan. Selama 4 bulan kita belajar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Islam. Sudah saya kumpulkan, saudara ya. 4 bulan itu kita belajar supaya Anda tahu apa pertanyaan mereka ya, satu-satu tak jawab, tak kasih tahu ini jawabannya ini ya, nggak akan bisa dibantah lagi saudara ya. Yang pertanyaan ketiga jelas, Yesus datang hanya kepada orang Yahudi saja. Jadi Allah itu satu. Kedua, Yesus datang hanya kepada orang Yahudi saja, saudara. Nah, ini saudara, saya sudah langsung tahu ini mau cari ngeyel, saudara. Menarik ya, saudara ya, menarik saudara. Dan ada pertanyaan berikutnya lagi, sudah kembali tebak mujizat dalam Al-Quran. Dan apalagi saudara, bahwa Abraham punya anak Ismail dan Ishak, bahwa Muhammad keturunan dari Ismail. Itu paling gampang, itu tesis saya, saudara. Saya bilang ini historis kritis. Ya, diam, 2 ini eyel-eyelan, terus saya diemin, saudara. Eyel-eyelan, yang ini ngomong tentang dogma, yang ini ngomong tentang mau merontokkan dogmanya itu dengan itu tadi ya, pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Terus dia nanya sama saya, coba kamu, Paul, apa buktinya bahwa Yesus itu ada? Loh, ada dong, saya pernah ketemu kok. Saya bilang begitu kan. Saya pernah ketemu Tuhan Yesus. Loh, seperti apa Tuhan Yesus? Loh, itu terang benderang.
Jenggotan kumisan, mana saya tahu jenggot kumisan terang benderang, matamu saja tidak bisa melihat. Itu terang benderang begitu terangnya. Kan ada firman-Nya bahwa Allah tidak dapat dilihat. Oh salah, firman-Nya Allah tidak dapat dilihat. Yang saya ngomong, saya melihat Yesus. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 18, memang Allah tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi Yesus yang menghadirkannya, merepresentasikannya. Yang saya lihat itu Tuhan Yesus yang hadir kepada saya. Saya bilang begitu, saudara. Dia masih mau ngeyel lagi, ya kan? Apa buktinya kalau itu Tuhan Yesus, bahwa itu Yesus yang kamu lihat? Buktinya adalah saya dulu orang brengsek jadi baik. Saya dulu orang nggak benar jadi benar. Saya dulu orang yang dengki jadi benar. Saya dulu tidak sayang istri jadi sayang istri. Bahkan istri saya melihat, kamu benar-benar melihat Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ada perubahan. Terus dia bilang, loh, orang-orang Buddha juga ngakunya begitu. Orang melihat Buddha dan hidupnya jadi lebih baik. Oh, bagus itu. Bagus, saya bilang. Loh, tapi Buddha kok bagus gimana? Buddha itu pembohong. Siapa bilang ngawur kamu? Saya bilang itu. Saya bilang, siapa bilang Buddha itu ngawur? Buddha itu orang baik. Oh, Buddha itu bukan kebenaran sejati. Itu kan kata kamu. Loh, kamu sendiri kan juga, kenapa kamu tidak jadi Buddha? Wah, dikejar, saudara. Kenapa kamu tidak jadi Buddha? Karena saya tidak ketemu Buddha, saya ketemunya Yesus. Kalau saya ketemu Buddha, saya akan jadi orang Buddha. Kalau Kuan Im yang menampakkan diri kepada saya saat itu, saya akan jadi orang Buddha. Tapi yang ketemu saya Tuhan Yesus, maka saya jadilah pengikut Yesus. Tangkap, saudara ya. Tapi kan gak ada bukti ketemu Yesus. Ada kan sudah saya bilang, buktinya adalah perubahan dalam hidup saya. Loh, Buddha juga sama, dia balik lagi kan. Ya sudah, ya nggak apa-apa ya, kita juga harus hormat sama penglihatannya mereka. Dia melihat sang Buddha, ya sudah dia jadi Buddha. Hidupnya jadi baik, ya nggak apa-apa, jadi baik, bagus kan? Bagus dong, masa orang jadi baik. Oh, udah boleh itu Ustaz. Saya bilang, Buddha, kamu bilang tidak baik, bagaimana bisa orang yang tidak pernah bunuh orang, lalat pun tidak dia bunuh, lalu kamu bilang kalau dia itu orang tidak baik? Tidak bisa, kamu tidak boleh ngomong begitu. Saya pun, kalau ada orang begitu, saya kepengen hidupnya seperti dia. Masalahnya, yang nemuin saya bukan Buddha, tapi Yesus. Ya saya jadi pengikut Yesus. Yesus juga lebih baik dari Buddha. Bahkan bukan saja dia hanya mati, bukan hanya saja dia tidak pernah membunuh orang, dia mati buat kita, buat saya juga. Dan dia rubah hidup saya semuanya. Terus dia bilang lagi, saudara, kalau Yesus saya percaya, ya bahwa Yesus orang baik. Kalau Buddha, ya itu adalah pembohong. Masih ngeyel, saudara. Wah, ini memang kadrun sejati, saudara. Dia maksudnya mau benturkan saya dengan orang Buddha, saudara. Ya kan? Saya bilang, emang kenapa? Buddha salahnya di mana? Ya kalau tidak ada kebenaran sejati, kamu tidak akan Emang hidup kekal itu mau apa? Ya kita mau masuk ke surga. Terus saya bilang, saudara, buat saya, Belanda ini sudah surga. For me, Netherlands is paradise. Buat kamu juga kan? Kamu lari dari Syria, yang satu juga sama. Ternyata ini berteman, saudara. Yang satu dari Afghanistan. Kamu lari dari Afghanistan kemari. Kamu lari dari Syria kemari. Kenapa kamu kemari? Karena di sini surga, di negaramu neraka. Saya bilang begitu. Dia ngomong, oh kamu tidak boleh bilang tentang Syria. Saya tahu persis apa yang terjadi di Syria. Dan kamu ke sini. Sama seperti saya pergi dari Indonesia yang seperti neraka, pergi ke surga, Nederland. Tempat susu dan madu ada di sini. Tanahnya indah, nggak ada polusi. Pagi-pagi, malam-malam kamu jalan seger udaranya. Sapinya gede-gede. Loh, kamu tidak percaya hidup yang kekal? Dia bilang, buat apa hidup yang kekal itu? Nah, tadi Paulus kan mengajarkan hidup yang kekal, kematian, kebangkitan setelah kematian. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah aku hidup, sia-sialah aku percaya kepada Yesus, katanya kan. Nah, ini paradoks, saudara. Yang saya katakan sebuah paradoks.
Hidup kekal itu mulai dari hari ini, saudara. Hidup kekal itu mulai dari ini. Terus si orang ini bilang, kalau kamu tidak percaya hidup yang kekal, kalau manusia tidak percaya hidup kekal, ada kehidupan setelah kematian dan kehidupan yang kekal, eternal life, maka orang akan seenaknya sendiri, dia bunuh-bunuhan. Betul? Logis dong. Kalau orang tidak ada kehidupan setelah kematian, oke, saya mau tak puasin sekarang, tak bunuh-bunuhin semuanya. Lalu, kan nggak ada hidup kekal. Orang-orang Israel zaman sebelum Yesus, lihat orang Saduki ya, kalau Anda lihat orang Saduki, dia tidak percaya kebangkitan. Itu yang dibahas oleh Paulus dalam 1 Korintus 15. Ya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah aku percaya pada Yesus, ya kan? Tapi Paulus mengharapkan ada kebangkitan orang mati. Nah, si orang Afghanistan ini, yang kadrun ini, 2 orang kadrun ini, juga ngomong begitu. Dia berusaha seperti itu. Tetapi konteksnya dia sedang meyakinkan saya bahwa kamu tuh harus percaya kehidupan kekal. Saya bilang, kehidupan kekal itu mulai dari sekarang. Kalau kamu nggak percaya hidup terus kamu mau bunuh-bunuhan sekarang, mau memperkosa orang, kamu mau sakiti orang, maka sekarang kamu sedang menciptakan nerakamu sendiri. Aduh, ini saudara kudu ngerti nih saudara. Hari ini Anda dan saya sedang menciptakan surga kita dan neraka kita. Ayo, jangan salahkan Tuhan, saudara. Itulah makna dari kitab Pengkhotbah. Anda jangan pernah salahkan Tuhan. Karena di dalam Pengkhotbah sudah diberikan, dibuka. Anda boleh memuaskan dirimu, Anda boleh ikutin jalan yang benar. Jalan yang penuh hikmat. Semuanya diawali dari kesia-siaan, dan Pengkhotbah sudah kasih tahu. Ya, ada orang yang mencari kebenaran dengan caranya sendiri pun berakhir dengan kesia-siaan, kesalehan yang semu, kesalehan yang berupa ritual. Jangan terlalu saleh ritual, tetapi kamu harus saleh di kayosune, sadik yang sedekah. Yang ritual tak usah tinggalkan. Itu yang dimaksud jangan terlalu saleh. Kemarin kita belajar ya. Yang kedua, sedekah itu yang kamu kejar. Sama-sama dari kata sadek, saudara. Yang ini yang kamu kejar, yang ritual kamu tinggalkan. Karena kamu terlalu saleh, sia-sia hidupmu. Karena tidak ada orang sempurna. Kamu jangan mengejar kesalehan ritual-ritual itu buat apa? Lalu Pengkhotbah ajarin kepada kita, saudara. Ada ya debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Sang Pencipta. Pertanyaannya, jiwanya kemana? Ya kan begitu kan? Debu kembali kepada tanah, selesai. Roh ada yang punyanya Tuhan. Itu punya Tuhan, kembali, kita hanya pinjam pakai. Yang tersisa adalah jiwamu, saudara. Jiwamu inilah yang menentukan, yang membuat surga. Jiwamu itulah yang membuat neraka. Neraka dan surga ada di sini, saudara. Andalah yang menciptakannya. Neraka, Andalah yang menciptakan surga buat hidupmu, saudara. Kalau kamu hidup, lalu kamu mau puas-puasin hidupmu, seenaknya sendiri sembah, kamu sedang ciptakan nerakamu. Karena alam semesta ini adil. Ada alam roh, ada alam jasmania. Selesai kamu jasmania, ada alam rohania bersamaan, paralel, saudara. Bedanya yang jasmania ini selesai, berhenti, yang rohania itu tidak pernah berhenti. Itulah kekal, itulah eternal. Itulah kekekalan, karena roh itu kekalan. Yang rohania itu kekal, saudara. Nggak terhitung waktu, nggak ada kronosnya. Kemarin kita sudah belajar kronos dan kairos, saudara ya. Nggak ada kronosnya, kairos. Kekekalan, saudara.
Neraka yang kau ciptakan karena kamu tidak respect dengan kehidupan yang sementara ini. Kalau ketika kita nggak respect dengan kehidupan yang sementara, neraka itu kita bawa dalam kekekalan. Bukan hanya penderitaan badani saja, bukan hanya rupa-rupa penderitaan badani, tetapi itu dibawa pada kekekalan jiwamu, itu diingat oleh jiwamu, dipatri dalam jiwamu, ditulis dalam jiwamu, saudara. Penderitaan itu ditulis. Tapi kalau kamu mempunyai pendamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kamu pindah, ditulis di sini, kamu dimaafkan, ya, dimaafkan, diampuni, didamaikan dengan masa lalumu, dengan kegagalanmu, dengan segala penderitaan hidupmu, dengan nestapamu, kamu didamaikan, bahkan ke akhirnya kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, kamu bisa berdamai dengan orang-orang lain. Maka kamu akan pindah dari neraka ke surga. Dan hari inilah hidup yang kekal itu mulai, saudara. Hari inilah hidup kekal itu mulai dan berawal. 14. Lalu di dalam surgamu, di dalam paradisomu, ya, ingat, doa kita Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di bumi ini. Ya, kita minta kerajaan Allah datang di bumi ini dalam hidup kita, hidup pribadi kita, dan hidup orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita hidup di kerajaan surga. Itulah hidup di surga, di dalam paradise. Mulainya dari sekarang. Dari pendamaian itu, makanya ada Yohanes 3. Anda baca seluruh Yohanes 3. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia sudah dihukum. Di neraka, saudara. Neraka itu mulai sekarang. Anda percaya Yesus, Anda didamaikan, Anda langsung pindah ke sini. Begitu Anda percaya lahir baru sungguh-sungguh, Anda jaga hidupmu bersama dengan Roh Kudus senantiasa. Hidupmu damai. Tadi anak-anak saya datang ya, miracle ulang tahun. Ya, anak-anak teman-temannya pada datang. Ada yang orang tuanya divorce, ada yang orang tuanya ngeri ya. Kalau divorce-nya itu ngeri-ngeri, saudara ya. Perceraian di sini itu ngeri-ngeri. Anak 2 tahun, anak 10 tahun, udah divorce dan kacau sekali hidupnya, mereka langsung kacau, saudara. Ada yang sampai diusir karena divorce, dia bela sama bapaknya, saat diusir sama mamahnya. Itu kayak neraka, saudara. Saudara kebayang enggak anak hasil divorce? Kayak neraka, saudara, bagi anak itu. Kalau anak itu sudah lewati akil balik, mungkin dia bisa atasi. Bahwa itu kayak neraka buat dia, saudara. Dan dia saat itu kalau Tuhan, dia akan bilang, Tuhan, kenapa kau tidak jawab doaku? Apakah benar engkau ada? Yang salah siapa? Apakah Tuhan? Nggak jawab doanya anak ini? Enggak. Orang tuanya yang tidak bisa menghadirkan Tuhan bagi anak ini. Itulah neraka, karena kamu gagal menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, menghadirkan Tuhan dalam keluargamu, lalu keluargamu, anak-anakmu ngerasa hidupnya kayak di neraka, saudara. Neraka yang kau ciptakan buat mereka. Ya, saudara. Dan akan menghasilkan keturunan-keturunan yang lebih buruk lagi, saudara. Dan saya bilang sama anak saya, kita ngerasain yang namanya neraka. Kamu ingat kita pernah ngerasain neraka? Ya, hari ini kita ada di surga. Lalu kematian jasmaniah itu hanya sebuah ending, hanya sebuah garis akhir dari tubuh jasmaniah. Ending, finish dari kronos hidup kita.
dan kita menantikan kebangkitan orang mati yang sudah diawali dari hidup yang kekal sekarang ini. Karena ketika debu kembali kepada debu, pada tanah, roh kita kembali kepada yang punya di hari kebangkitan. Jiwa kita ada di paradiso, di hari kebangkitan. Kemudian tubuh itu dibangkitkan. Roh kembali kepada tubuh kita, jiwanya itu masuk ke situ lagi, saudara. Dan kita masuk melanjutkan hidup dalam kekekalan. Sementara yang di neraka ini, tubuhnya tidak dibangkitkan lagi, saudara. Nggak ada, Alkitab nggak pernah bilang tubuhnya dibangkitkan. Tiba-tiba jiwanya itu berdiri di hadapan tahta Allah dan dihakimi, saudara. Jiwa-jiwa di depan, di Wahyu 20 ya, itu nggak ada mereka pakai tubuh. Salah itu ya, pendeta ada yang ngajarin, oh nanti dia akan dibangkitkan tapi buat dihukum. Salah, saudara. Tidak ada kebangkitan tubuh bagi orang mati. Mereka tiba-tiba jiwa-jiwa ini berdiri di depan tahta Allah. Ya, makanya tidak ada kebangkitan. Dan langsung masuk ke neraka, saudara. Jangan melampaui yang tertulis. Ya, nggak ada. Itulah kematian kedua bagi mereka. Jiwa-jiwanya mati, saudara. Pertama mereka tubuhnya mati, jiwanya hidup. Kemudian jiwanya mati, dibuang ke neraka. Di mana mereka sudah dihakimi hari akhir, hari penghakiman. Mereka melihat semua tanpa alasan lagi. Kalau belum dihakimi, mereka bisa punya banyak alasan. Orang kalau lagi ditangkap polisi, dia nunggu sidang, wah dia bisa cerita ngoceh macam-macam, saudara. Oh, saya tidak bersalah, saya begini. Orang-orang percaya sama dia. Oh iya, semua orang yang di penjara itu, yang ditahanan polisi itu ngakunya nggak bersalah, saudara. Sampai hari penghakiman, jeda, divonis, dia pulang, masih ngaku nggak salah. Temennya bilang, nyatanya kamu divonis kok 10 tahun. Nyatanya vonis kok. Bukti-buktinya kan sudah ada semua, kamu salah, ya kan, dibuktikan semua. Dia sudah nggak bisa mengelak di hari penghakiman. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain lagi, dia hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Selama di masa penantian di Hades, dia bisa salahkan orang ini, salahkan orang itu. Di hari penghakiman dia sudah nggak bisa salahkan apa-apa lagi. Sebab kehidupan kekal itu mulai dari sekarang. Kematian juga mulai dari sekarang. Ketika Anda didamaikan bersama dengan Tuhan Yesus, mulai dari sekarang, saudara. Kalau Anda tunda pendamaian dengan Yesus itu, saudara, ya engkau sudah ada di neraka. Makanya nggak heran otakmu jahat. Nggak heran otakmu cabul. Kemarin saya ngomong-ngomong ya, di malam itu yang saya pelayanan itu ya, saya bilang, ada satu orang ngomong, coba ini boneka artificial itu ya, intelijen yang boneka Android itu loh, yang boneka seks, ini dosa apa enggak? Ini cabul apa enggak? Saya bilang, yang cabul itu waktu kamu melihat ini cantik, terus kamu software disetting jadi boneka seks, cabul. Nah, waktu kamu jadi, kenapa kamu enggak berpikir boneka Android ini jadi waitress di restoran? Tuhan mau minum apa? Tuhan mau makan apa? Loh, tapi kan ini kan apa sudah cabul, sudah pasti cabul. Lah, kenapa ada pilihan lain? Kamu pilihnya terus dijadikan boneka seks buat melayani nafsumu. Saya bilang, jadi bukan boneka yang cabul, kamu yang otaknya cabul. Saya bilang begitu, saudara. Ya, tapi kan sebab cabul itu datangnya dari dalam kita. Nah, kamu lihat di Indonesia, ya, tetangga saya dulu, ya, jangankan melihat boneka cantik kayak gitu, melihat kambing saja diperkosa 7 orang. Serius, saudara, tetangga saya itu, saudara, masuk koran itu kan, kambing diperkosa oleh 7 orang pemuda, sampai mati kambingnya, coba bayangin, saudara. Cabul itu dari sini, karena kamu tidak didamaikan oleh Yesus, karena otakmu belum ditebus. dia akhirnya ada, iya, kalau kamu didamaikan sama Yesus, kamu akan buang cabul itu. Nah, bukan melihat pakaian, terus kamu cabul. Saya di Belanda banyak lihat orang pakai mini-mini, kadang-kadang sampai tetenya jembul begitu. Saya tuh juga kepengen ngaceng tiap hari, kepengen. Enggak.
Tapi di Indonesia itu sudah ditutup rapat-rapat itu loh. Sama gurunya diperkosa nih, padahal sudah ditutup rapat-rapat. Jadi salahnya di mana? Apakah pakaiannya? Apakah otaknya? Karena otaknya belum ditebus, belum didamaikan oleh darah Yesus, belum disucikan. Kalau dia terima Yesus sungguh-sungguh, bukan cuma lip service, dia terima Yesus, dibaptis, lalu diajar penuh dengan rema, tiba-tiba otaknya bersih, saudara. Celing, kayak di reset itu loh. Komputer di reset, virusnya dibersihkan semua. Baru softwarenya. Selalu virus itu pengen nyerang. Tetapi karena sudah ada antivirusnya, yaitu apa? Logos. Firman Tuhan. Ya kan? Yang membentengi. Begitu saudara prosesnya ya, itulah pendamaian. Itulah justification. Itulah pembenaran oleh Yesus Kristus. Karena ada alam jasmania, ada alam rohania. Yang jasmania itu, semua, Markus 7 berkata, apa yang output kamu keluar, makanya orang kan dihakimi karena perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatan itu berasal dari dalam hati. Hati itulah yang harus dibenerin, diberesin, didamaikan dengan Tuhan Yesus. Ya, itu penjelasan untuk khotbah 2 minggu yang lalu ya, tentang penebusan, pendamaian oleh Yesus Kristus. Itulah kesimpulan dari pengkhotbah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak.